Nikmir bisa dinyatakan bebas demi hukum atau lepas, ya, asal gugatan Wan Prestasi, ya, yang diajukan itu kemudian dikabulkan oleh majelis hakim, atau paling tidak dinyatakan bahwa Reza Gladys dinyatakan Wan Prestasi. Dengan adanya putusan itu, maka di situ ya bisa dinyatakan dan atau disimpulkan bahwa ini merupakan peristiwa perdata, sehingga pidananya nanti ketika ini disidang duluan perdatanya, putusan perdatanya, maka ini bisa kemudian dijadikan bukti agar Nikmir bisa lepas karena ini peristiwa perdata. Itu salah satu tujuan adanya gugatan Wan Prestasi. Tetapi apakah ini nanti dikabulkan atau tidak, wait and see. Saya tidak mau komen karena saya tidak mau terlalu dalam untuk ikut mencampuri persoalan hukum karena sudah masuk ke ranah pengadilan. Para konsumen skincare, kalian sebel nggak sih kalau kemudian melihat kalian tuh dibohongi sama owner-owner skincare, ya, yang sibuk flexing dan tifu-tifu? Gimana sih kadang ini, gimana Pak, nggak diproses-proses, ini gimana Pak, Polela kok ini gimana? Saran saya, ya, jangan pasrahkan ini kepada pihak yang lain. Kalian sendiri sebagai konsumen skincare harus smart, ya. Kalian bisa, ya, dan ini efeknya kalau dilakukan bersama-sama, ini akan membuat mafia skincare gulung tikar. Ya, apa itu? Boykot. Jangan beli produknya. Ya, jangan lihat live-nya. Ya, semua produsen yang tifu-tifu itu, yang overclaim, yang menjual abal-abal, ketika kalian kompak melakukan boykot, bahkan gulung tikar dan mereka berhenti jualan skincare. Jangan-jangan jualan tikar nanti. Mari bersama menjadi smart konsumen dan perangi owner skincare yang merugikan para konsumen skincare Indonesia. Kalian info dong guys, cari duit 100 miliar di mana ya? Ada yang gugat 100 miliar. Ini kita menggugat 100 miliar ke si pelangak-pelongo. Banyak yang mengatakan di kolom komentar Miss Gosip kalau berkas perkaranya Nicky Bull ditolak di kejaksaan. Kata siapa? Kata siapa sayang? Nah, jika berkas perkara Nicky Bull ditolak di kejaksaan, itu bukan berarti Nicky Bull akan bebas, cuy. Bukan berarti P21 itu tidak akan meluncur. Sayang, ingat kata Pak Kapolri, masih ada 30 hari lagi untuk penyidik memohon ke kejaksaan untuk melakukan perpanjangan penahanan pada Nicky Bull. Kalau itu terjadi, Miss Gosip semakin ceria, semakin senang banget sayang. Karena apa? Nicky Bull akan semakin berlarut-larut itu di dalam buihnya. Jangan cepat-cepat P21 Pak Polisi. Ya, Pak Kejaksaan, jangan cepat-cepat. Tambah lagi 30 hari ke perpanjangannya. Biar apa? Biar semakin hot di dalam. Ya, jadi kalian mau apa? Mau kebebasan? Mimpi sayang. Tanggal 28 Mei jam 10 pagi Nikita Mirzani akan mengikuti pengadilan Wan Prestasi. Akankah Nikita Mirzani memberikan informasi secara data tertulis atau data secara cerita?
Sepertinya sih secara cerita ya, karena menurut pengacaranya DRZ tidak pernah melakukan perjanjian tertulis secara data tertulis ya guys dengan yang namanya Nikita Mirzani. Marilah kita saksikan bersama-sama, apakah hanya sekedar cerita? Harus dibuktikan secara tertulis, harus ada perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis harus. Gak juga, banyak banget endorse tuh gak pakai perjanjian Pak Tony. Banyak. Beneran, emang tulis kayak gitu zaman sekarang dengan rekaman suara, rekaman suara yang udah kita dengerin semua nih, seluruhnya udah dengerin. Perlu lagi tuh pakai tulisan segala macam? Nggak perlu lah. Udah jelas kok, tawar menawar, dia menawarkan dari 5 ke 4. Dia juga yang minta untuk 2 kali pembayaran, 1 transfer 1 cash. Terus malahan dia juga ya minta untuk diperbarui lagi, nanti diingetin lagi untuk tahun depannya. Itu kan semuanya udah bukti nyata Pak Tony. Untuk apa lagi tertulis, heran saya. Ini zaman tahun berapa sih? Gitu loh. Terus bisa dicek juga, dia kalau ngendorse orang emangnya pakai kontrak? Enggak pakai kontrak. Nggak pakai kontrak. Ngendorse gitu, datang ke mana? Beauty kliniknya gitu untuk bikin perawatan gitu kan. Terus nanti kita diiklanin gitu ya di sosmednya kita gitu. Nggak pakai kontrak, nggak pakai, cuma teleponan doang. Iya, telepon ya, datang ya nanti ya jam berapa gini tunggu. Habis itu syuting, mereka punya untuk syuting artisnya gitu di beauty kliniknya mereka. Tahu banget saya yang Lebak Bulus, soalnya saya juga udah pernah di endorse. Dan nggak pakai kontrak ya. Jadi nggak usah lah kita kayak gimana sih, berusaha gitu nyari celah ke sana ke sini kemari. Gini aja nih Pak Tony, saya mau tanya Pak, emang kita boleh ngerekam tanpa seizin dan sepengetahuan orang yang berbicara sama kita, terus kita sebarkan secara luas melalui sosial media? Kira-kira itu menurut Bapak melanggar undang-undang ITE enggak? Itu aja dulu, saya mau tanya, apakah barang bukti yang seperti itu valid dan bisa dijadikan barang bukti Pak? Yaitu merekam tanpa sepengetahuan dan seizin oleh orang yang kita rekam dan kita sebarluaskan melalui sosial media kita. Saya mau tanya itu aja ya, sebelum terlalu kemana-mana lah, minta tulis secara tertulis lah. Intinya sudah ada rekaman suaranya, udah lebih jelas daripada tulisan. Kadang tuh tulisan tuh masih ada arti kiasan di balik kata-kata. Tulisan itu masih belum begitu dimengerti. Lebih jelas banget itu pakai voice note, pakai suara tuh lebih jelas tuh, pakai obrolan begini nih. Ya, saya cuma mau tanya itu Pak, barang buktinya merupakan rekaman itu bisa nggak dipakai? Boleh nggak sih sebenarnya? Ilegal nggak tuh barang bukti? Ya, saya mau nanya itu aja. Oke Pak Tony, terima kasih.